Salam semesta, hidup itu jalani saja. Dari buku Mengaji Al-Hikam karya Syekh Abu Madian Al-Maghribi. Afatul khalqi su'uzoni, afatus sufiyati itiba'ul hawa. Perintang akhlak adalah berburuk sangka, dan perintang tasawuf adalah mengikuti hawa nafsu. Sahabat, keberhasilan dan keselamatan seseorang dalam menempuh perjalanan bergantung pada teman yang diikutinya. Setelah menemukan teman dan pemandu untuk menempuh perjalanan, langkah berikutnya adalah bersikap tegar dalam menghadapi setiap rintangan yang menghadang. Perintang akhlak bagi para pemula dalam menempuh perjalanan adalah berburuk sangka. Di awal seakan-akan semua orang sepakat berburuk sangka kepadanya. Mereka tidak melihat akhlaknya yang terpuji karena wujud lahiriahnya terlihat tidak berbeda dengan mereka. Sosok yang terdiri atas darah dan daging serta makan dan minum seperti mereka. Tidak ada keistimewaan yang terlihat dalam dirinya. Lalu bagaimana mungkin orang yang hanya melihat dengan mata lahir bisa menyaksikan sesuatu yang hanya dapat disaksikan oleh pandangan batin para penguasa hati? Karena itu Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk atas para walinya kecuali melalui petunjuk atasnya. Maha suci Dia yang tidak mengantarkan kepada mereka kecuali orang yang hendak disampaikan kepada mereka. Dengan kata lain, sebagaimana kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat karunia dan anugerahnya, kita juga tidak bisa sampai kepada salah seorang wali Allah kecuali dengan karunia-Nya, bukan dengan ma'rifat kita. Para wali Allah adalah pintu menuju Allah. Jika kita bisa sampai kepada pintunya, berarti kita telah mencapai tingkatan para kekasih. Jalan yang mengantarkan kita kepada mereka adalah karunia untuk membuat kita bahagia. Dan tanda seorang salik yang telah mencapai tingkatan ini adalah berbaik sangka kepada semua orang. Sahabat, kemudian perintah di jalan tasawuf adalah mengikuti hawa nafsu. Ketika menempuh jalan ruhani, mungkin salik melihat cahaya dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa sehingga ia berhenti di sana dan cenderung kepada hawa nafsunya. Bisa jadi keluarbiasaan itulah yang menjadi tujuan perjalanannya. Ini merupakan perintah dan cacat terbesar bagi para salik. Mereka yang selamat hanyalah yang mendapatkan pertolongan Allah melalui persahabatan dengan kaum arif. Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, ketika semangat seorang salik mengendur dan berhenti ketika ia melihat sesuatu yang gaib, ia langsung diseru oleh suara hakikat. Bukan itu yang kau cari. Sama halnya dengan lahiriah alam yang terlihat indah di matanya, hakikatnya berkata, kami adalah ujian, janganlah kalian tertipu. Kesimpulannya, segala sesuatu yang dilihat dan diinginkan dalam perjalanan merupakan bagian nafsu yang merintangi perjalanan menuju Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahu tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Shadaqallahul adzim. Katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan. Karena itu, jangan arahkan kendaraan tekad kita kecuali kepada Allah. Dan jadikanlah satu-satunya tujuan kita adalah sampai kepada Allah dan bersimpuh di hadapannya. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.